Kalau merokok Merokok sekali di mana? di sawah. Sama. Aktif dalam arti aktif, tidak banyak tingkah. Wah, masa? Maksudnya banyak tingkah itu disuruh kerja ini belum selesai pergi. Nah, Kalau begitu. saya tidak. Oh, Kalaupun pernah sekali itu nggak kelihatan karena tertutupi sama banyaknya baiknya. berarti sering. Ya enggak, Wah, sering. enggak. Oke. Ini yang mau saya tanyakan, Hmm. ketika di dapur kan kita tahu bahwa mengelola dapur apalagi dapur umum, dapur santri, itu kan apa ya, tanggung jawabnya besar lah. Besar. Hmm. Oke. Bagaimana cara ente tetap menyelesaikan tanggung jawab di situ dan menyelesaikan hak ente dalam menghafal Al-Quran waktu di pondok? Bagaimana caranya? Ini kan kita ini harus bagi waktu. Iya. 3 ada untuk apa namanya, ya menyembah kepada Allah. Ada waktu untuk Betul. diri sendiri. Iya. Dan ada menyembah Allah itu ada kewajiban, karena kita menjadi pengurus itu ada 2. Satu saja kita sepelekan maka tidak ada artinya. Misal kita dikasih tanggung jawab tapi tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, alasannya ya apa namanya, diri saya juga belum maksimal padahal kita sudah terima. Sebaliknya juga kita apa namanya, kita ya memperhatikan diri kita tapi amanah kita tidak lalaikan, maka kita bagi-bagi. Cara membagi seperti apa? Nah, disitulah teknis masing-masing. Seperti saya pada saat itu kan, misalnya ya ada bawaan saya, maka bawaan saya itu bergerak. Bawaan saya itu bergerak, saya cuma arahkan. Nanti saya turun ke santri ketika ya bawaan saya ini ya waktu, maksudnya saya posisinya waktu itu sudah mengasuh, artinya sudah selesai. Sebelumnya bagaimana? Waktu Osda, masih Osda itu berarti kita ada atasan, jadi kita bekerja sesuai dengan perintah dari atasan. Itu kalau pokok. Kalau teknis ya kita bisa ya apa namanya, tanyakan apakah boleh kita apa namanya laksanakan. Kalau teknis misalnya santri ketika berbaris di dapur ya tidak rapi dihukum. Kita kan berarti kalau bahasa hukum itu macam-macam. Makanya kalau kita mau bagaimana hukumannya ya disuruh ke belakang. Biar dia sudah tinggal 2 orang di depannya tapi karena melanggar hal ini, suruh ke belakang supaya jadi apa namanya, hukuman. di belakang dia diapain? Disuruh ke belakang, jadi berbaris lagi ke belakang, mulai dari belakang. Itu salah satu hukumannya. Tidak ada tambahan hukuman lain? Itu kan teknis macam-macam dari kita. Iya, contohnya apa? Contohnya ya keluar, ada yang langsung dipukul telapak kakinya karena kakinya yang apa namanya keluar dari lantai kan. Dipukul telapak kakinya. Tapi kenapa mesti telapak kaki? Ya karena kakinya melanggar, artinya kakinya yang keluar, jadi kita pukul. Kan orang kakinya berbaris nih begini, berdempetan, pasti ndak kena telapak kaki. Suruh keluar baris, pukul. Itu kalau kita sudah istilahnya nggak disuruh ke belakang pusing kan, udah dipukul itu aja supaya ada apa namanya, karena kita sudah sampaikan maka harus kita tegakkan. Itulah salah satu yang dilihat sama santri. Karena kenapa? Karena kita ini kan ya kedisiplinan, harus ada keteladanan. Seperti itu. Itu salah satu apa namanya arahan. Nah, arahan itulah yang menjadikan kita ada perubahan. Nah, itulah yang saya alami dulu. Sehingga ada peningkatan. Dulu yang pertama motivasi saya Zulfikar namanya. Waktu itu kelas 1, kelas 2. Jadi bergantung pada diri kita. Semakin sering kita memperhatikan ya guru atau yang diamanahi untuk kita, insya Allah ada peningkatan. Dari dapur, kenapa bagaimana caranya pas ditetapkan di bagian dapur, kalau kita tahu lah dapur tanggung jawabnya besar, banyak ya, sedangkan kewajiban antum dan hak menghafal Al-Quran pasti adalah waktu terbengkalai gara-gara dapur. Bagaimana cara menghadapinya? Nah itu tadi apa namanya,
musyawarah komunikasi, karena kan bukannya kita sendiri, ada junior ada teman-teman yang lain, komunikasi jadi berganti. Kadang kita ya apa namanya capek, artinya ya sakit begitu, ada yang ganti, faktor dari komunikasi. Makanya kalau dikasih bagian itu kan langsung ada ya istilah perkumpulan kita ya berbicara seputar bagian kita masing-masing. Gitu. Nah, apa namanya? Saya tahunya antum ini dipercaya oleh pembesar-pembesar orang tua kita lah, guru-guru kita yang di pondok. Itu Bagaimana kan cara bagaimana cara antum bisa, bagaimana ya bahasanya ya? Bagaimana bisa dipercayai lah begitu bahasanya. itu saja tadi ya, disuruh ya kita kerjakan, kalau tidak Ya bisa tipsnya itu oke, tipsnya. Tipsnya ya itu tadi apa namanya, kan pernah dengar motivasi. Nah, Ya. ini kan faktor motivasi semua sebenarnya. Oh ya. Ya, jadi motivasi itu ya penggerak bagi kita, pendorong. Misalnya nih, kita banyak urusan, nah, supaya urusan kita mudah, ini dari Ustadz Ustari ya, direktur kita di pondok, bahwa kalau sholat kita sudah disiplin, maka ini kelas 2 kita sudah tahu ini, mungkin sebagian kecil yang tahu. Kalau kita sudah dalam masjid disiplin, maka urusan lain pasti mudah. Nah, itulah yang saya pegang. Nah, sehingga itu menjadi motivasi. Ali aja. Ya, kenapa apa namanya antum mengatakan tadi dipercaya, itu tadi. Kenapa juga mudah saya kerjakan? Karena itu tadi sholat, masalahnya kita aktif sholat. Dalam arti kita aktif sholat itu memang kita ya ada rasa-rasa takut dihukum karena ini, tapi kita kan masih kelas 2. Tapi ada niat untuk ya apa bukan karena pengurus kita sholat pada saat itu. Nah, itu kita paksa. Kan ini masalah ini hanya diri sendiri yang tahu, masalah niat maksud saya. Ya, itu faktor motivasi semua sebenarnya. Makanya ya keberkahannya di situ, alhamdulillah ya, dari situ ada kepercayaan karena aktif tadi. Saya juga disuruh wakaf pasti gara-gara itu. Jadi bagian apa saya dikasih, disuruh, ya saya kerjakan. Kenapa saya kerjakan? Mudah bagi saya. Kenapa mudah? Kembali ke sholat. Kenapa saya kerjakan? Karena motivasi dari itu tadi, direktur. Kan direktur sering mengumpulkan anak-anak seluruh. Disitulah gunanya ada apa namanya arahan-arahan. Nah, itulah yang saya rasakan. Sebandel apa dulu waktu di pondok? Kalau pertama kita belum tahu apa-apa, nakal sekali. Nakal sekali di pondok. Ya, contoh orang mandi, kita mandi kan di sumur. Ada santri ya minta air, saya kasih air sabun. Saya kasih air sabun. Sabun saya adu-adu di air, satu kali saya sakit kan. Nah, itu nakal seperti itu. Atau waktu sholat ya saya apa namanya, pukul apanya, kakinya, baru saya sujud pura-pura. Itu nakal satu, itu belum tahu apa-apa. Oke, sampai situ dulu. Tahan. Karena kita ada sesinya sebentar, kita cerita tentang ente ya. Iya. Oke. Nah, setelah lulus nih ya. Iya. Apa ya? Tadinya disuruh wakaf di pondok, mengabdi selamanya. Kenapa tidak memilih wakaf? Karena ya waktu itu ini kan hak saya, maksudnya hak saya ya pilihan. Nah, oke. Tapi tetap saya ke pondok, bahasa saya begitu. Karena saya mau belajar di luar, Ustaz. Oh, alasan ente itu. Supaya banyak. Tapi ya kecuali kalau tidak ada orang di sini kan masih banyak. Jadi saya ya minta izin, memang hak saya kan. Keluar. Tapi tetap saya ke pondok, begitu aja saya bahasanya, ditahan-tahan. Ditahan wakaf, harusnya ente wakaf itu di sana memegang dapur santri. Nah, setelah itu terbanglah ke Jakarta gitu. Ke orang tua dulu 15 harian. Komunikasi 15 hari. Saya kan komunikasi tentang lanjutan, apakah di kampung menetap atau kemana. Apa tanggapan orang tua? Ya diserahkan semua sama saya. Serahkan
sehingga lama kelamaan itu tadi ada senior yang yang butuh pengajar, diajaklah. Ustadz Ainun namanya. Nah, diajaklah ente. Diajak berlima waktu itu, ada 5. Masalahnya kenapa saya mau, banyak faktornya. Salah satunya adalah ya ke sana gratis tanpa ada biaya dibayarkan, itu salah satu sebabnya. Oh iya, dari situlah saya ikut daftar. Sampailah sekarang Sampai sampai segitu. Masih di bawah naungan apa namanya? Hidayatullah. Nah, betul. Nah, sudah berapa lama ini kalau kita cerita. Oke, di sesi ini saya ada fun fact tentang fun fact Video tentang lucu. Pak Kiai Jusmin ini. Oke. Antum tinggal benar atau salahnya ya. Iya. Nah, boleh diceritakan itu peristiwa yang terjadi itu. Oke? Yang pertama itu apa namanya? Katanya ini Pak Kiai Jusmin ini pas di pondok tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana ceritanya itu? Nah, itu betul awal-awal, makanya bahasa Bugis terus sering diperingati. Faktor itulah mungkin saya Bahasa apa waktu itu? bahasa Bugis. Tapi saya nggak banyak ini karena tidak semuanya orang Bugis, sudah dilatih. Nah, kan di pondok sudah dilarang bahasa Indonesia, harusnya kan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ente bukan lagi dilarang, namanya itu bahasa Bugis mah. awal masuk Nah, saya kan masuk itu kan ada 6 bulan untuk yang diajari, belum dihukum. Itu kan di program begitu. ya untuk bahasa Indonesia dibebaskan untuk bahasa Indonesia 6 bulan. Bagaimana caranya, kita dari awal nggak tahu bahasa Indonesia mau dipaksa seperti apa, jadi dijalannya aja. Ente tinggal di mana sebenarnya ini? Ya memang saya di Indonesia, cuma kan di kampung kita suasananya bahasa Bugis. Ya sehingga itu yang jadi Di SD kan dipelajari bahasa Indonesia. itu tadi nakal. Hah? Nakal. Orang belajar bahasa Indonesia enggak nakal itu. Maksudnya orang yang nggak belajar bahasa Indonesia bukan dikategorikan nakal. Penyebabnya adalah saya sering bolong. Artinya bolong itu tidak mau ikut masuk belajar. sekolah. Masuk tapi cuek-cuek aja. Tapi pas masuk sekolah bahasa pembelajaran bahasa Indonesia, Jusmin baca. Apa yang Anda bilang di situ? Ya itulah, antum nggak tahu. Bila saya baca aja, kan udah tahu membaca. Masa 6 satu dari kelas 1 sampai kelas 6 disuruh Kalau bahasa sehari-hari enggak, kalau baca buku saya baca kan sudah pintar, diajarkan ba tambah ba bisa begitu. Tapi kalau saya bercakap-cakap belum terbiasa. Gitu. Jadi bagaimana tanggapan orang-orang di pondok pertama kali, bro? Begitu aja, mau paksa kita nggak tahu, makanya diajari begitu aja. Siapa yang pertama Tapi kali? nggak lama langsung pintar bahasa Indonesia, kan sudah punya dasar itu sekolah di SD. Kenapa anda belajar dari dulu, dari kelas 1 sampai 6? Kan lingkungan kita kalau dari sekolah sudah sama teman-teman bahasa Bugis semua. Iya. Jadi karakter. Oke. Masih lucu ini dari bahasa Indonesia. Tapi nggak lama, harus tahu itu nggak lama prosesnya, berapa ini aja sudah. Kalau bisa bahasa Indonesia dulu di pondok, apakah langsung berbahasa Arab atau bahasa Inggris? Mulut saya waktu itu apalagi bahasa Inggris berat sekali. Kan begini, orang yang santri baru ditargetkan 6 bulan untuk dibebaskan untuk berbahasa Indonesia. Nah, sedangkan ente belum bisa bahasa Indonesia, otomatis terlambat dong gitu. Iya. Teman-teman ente sudah berbahasa Arab sama bahasa Inggris, ente masih di bahasa Indonesia nih. Apakah ada apa ya bahasa itu kan waktu itu privilege atau pengkhususan sendiri? Enggak, waktu itu kan baru, tetap ada bahasa Arab kita ikut. Saya kan kuatnya menghafal, jadi menghafal lama-lama, dari menghafal itu ya ada pemahaman. Biasanya orang kan paham dulu baru hafal, kalau saya hafal baru paham, itu sebagian kecil. Jadi berjalan menuju ke pintar bahasa Indonesia, kemudian dikasih mufrodat, jadi kelamaan bisa. Cuma waktu itu ya kita nggak diajarkan ya bagaimana menggabungkan kata-kata, karena masih ini, makanya ya kita ucapkan
seperti apa adanya kita sambung-sambung bahasa Arab Paham, pondok, paham. Ngerti. bukan yang soft yang yang fasih. Nah, fun fact selanjutnya ini tentang ente nih. Katanya ente tuh yang mencetuskan nonton bola di rumah warga, rumah Haji. Saya itu ikut-ikutan sebenarnya, ikut-ikutan. Percaya Waktu itu dizolimi sebenarnya, bukan saya diikut-ikutan. Nah, katanya orang-orang Jusmin ini Haji yang itu. Haji Itu siapa? karena yang bosnya itu sebut nama saya. Ini yang ambil nomor HP Berarti ku diambil. Ente yang pertama kali di sana. Hah? Hah? Bukan saya, Gozali. dari Sahar saya ikut coba sudah ikut saya kan. Nama aku terus yang dijual. Tapi nama aku yang dijual itu ya kalau minta nomor saya lagi nama saya, padahal dia yang suruh. Ayo, logikanya begini lah. Nama ente yang sering disebut. Iya. Berarti otomatis yang paling sering ke situ atau yang paling berpengaruh terhadap rumah itu ente. Tidak pernah kita pergi sendiri-sendiri berjamaah. Nah, makanya justru itu di satu jamaah itu ada leadersnya. Ente pasti leadernya. Leadernya adalah itu tadi tapi atas nama saya. Bagaimana itu bahasanya? Coba ceritakan pertama kali nonton. Nah itu tadi yang saya sebutkan namanya tadi. Kita ini ada jalan nonton ke sana. Apalagi waktu itu kan awalnya apa? Kejadiannya apa awalnya? Mau nonton Liga Iya, Champion. Nonton waktu itu bukan Liga Spanyol. Madrid sama El Clasico. El Clasico. Bingung mau nonton di mana? Tidak, bukan bingung. Nggak ada niat saya, tapi hobi. Tapi yang kasih jalan itu tadi. Masa nggak ada niat? Nggak percaya saya. Nanti ada niat itu kalau sudah satu kali itu mau terus. Oh iya. Jadi ada yang Oke. komandoi. Tapi setelah kok dikomandoi itu nama saya terus yang disebutkan. Makanya disebutkan nama saya di situ. Oke. Pertama kali nih datang. Mm. Ketuk. Iya, ada bel. Bella teng. Oke, masuk. Pertama kali berinteraksi sama yang punya rumah bagaimana? Ini yang pertama tadi. Nanti setelah itu Gozali. nonton lagi Pak. Eh, Nonton lagi. Nonton. Tapi sebelum itu kita hubungi WA. Berarti punya HP dong waktu di pondok. Gozali yang WA. Dia WA. Waktu itu belum WA. Nah, pokoknya belum WA berarti komunikasi. Berarti ada melanggar waktu di pondok. Ente kan terkenalnya di pondok itu nggak pernah belok-belok dengan peraturan, lurus-lurus saja. Itu tadi Kenapa HP. memakai HP sampai menonton di rumah warga? Itu tadi saya dijual aja nama saya sebenarnya. Nah, begitu aja inti bahasanya dijual nama saya. Karena mungkin dia tahu ya pasti ikut karena ya juga hobi. Akhirnya memang dari situ banyak yang ikut. Ada cerita tentang dunia pertontonan itu tadi. Kedapatan pernah didapat. Mungkin dilapor. Jadi sebelum sampai sana kita baru sampai tinggal berapa meter itu sudah di kandang kambing, ada kandang kambing seperti itu kan. Didapat di situ ada berapa orang, 7 atau 8. Dari situlah datang, dikira siapa, gugup semua. Ada yang pegang HP, dilempar HP yang di sawah. Ente ngapain? Saya disuruh berbaris semuanya. Jadi ada yang pertama dilihat nyala lampunya, lampu HP-nya, ditanya lah siapa yang punya HP. Padahal ada HP-nya, sebagian dilempar, katanya tidak ada. Tapi bukan itu yang dilihat sama Mustari. Tapi yang dilihat adalah ya ketahuan. Dari situ disuruh ke rumahnya bapak pimpinan. HP saudara taruh di mana? HP saya tidak punya waktu itu. Selama di pondok saya punya HP cuma satu, pengabdian terakhir. Itu pun ditangkap karena waktu itu ada ya
apa namanya, waktu itu pengabdian pertama, pengabdian 2 tahun, yang disuruh sering tangkap HP-nya kan, disuruh kumpulkan HP ada berapa, banyak HP saya yang diambil. Secara pribadi saya nggak pernah tangkap HP saya karena memang saya pegang HP bukan HP ini, HP Nokia biasa, untuk komunikasi aja itu sudah ujung-ujung. Kalau pengabdian pertama nggak ada. Kalau Merokok sekali di mana? di sawah. Sama jangan sebut nama. Dihapus kan, dia bisa Iya, dihapus nanti kayak gitu ya. Begitu Dihapus. editor. Oke, ada. Makanya saya tanya tadi bisa dihapus, makanya saya sebut. Terus Rokok waktu kapan itu? Rokok itu sudah kelas 6 atau pengabdian kelas 6. break selanjutnya terus menerus. Enggak. Masa. Kalau merokok kan awalnya coba-coba gitu. Kita takut hukumannya berat, makanya enggak. Jadi pelanggarannya itu nonton dia itu. Fun fact-nya sering nonton di rumah warga. Iya, untuk bola. Gara-gara bola. Memang hobi bola itu ya. Oke, selanjutnya. Aduh. Fun fact selanjutnya, Pak Kiai Jusmin ini adalah orang yang paling penyabar di antara teman-temannya. Betul atau tidak itu? Penyabar apa? Penyabar Nah, justru yang saya bertanya nih, betul atau tidak? saya banyak bicara waktu itu, karena banyak bicara ya, banyak kesalahan. Jadi saya kalau ada kesalahan mesti saya ungkapkan. Dari teman-teman itu dianggap berdebat sebenarnya. Iya. Saya tidak bisa kalau misalnya nih pengurus yang urus kita mengatakan jangan begini, tapi teman-teman saya lihat ini kadang saya protes. Dari protes itu berdebat, banyak bicara begitu. Kalau penyabar dari segi apa namanya? Iya, dari mestinya segi- penyabar, tidak emosian gitu. Tidak walaupun diserang, dibully atau apa, nggak pernah memukul secara fisik atau mengata-ngatai Saya- orang. mulut aja sebenarnya, jarang memukul. Tapi dulu waktu itu pukul anaknya orang. Santri pas saya. Oh. Waktu itu saya itu ya banyak mengingatkan, makanya di kalangan santri itu ya apa namanya, sering dibilang tukang ceramah karena sering mengumumkan Iya, seperti itu. Saya paham. Untuk apa banyak mengumumkan? Nah itu tadi, supaya kita menghukum, mereka paham kenapa dihukum. Makanya alhamdulillah secara pribadi saya tidak pernah ya sampai ke orang tua, padahal kalau lihat dipukulannya kencang-kencang juga, cuman dia sudah paham kenapa dipukul. Kalau ente menghukum kencang juga. Ya sesuai dengan pelanggarannya, mungkin pernah salah, cuma ya tidak sewenang-wenang juga, karena pernah Bijak ditendang lah ya, juga. bijak ya. Ya itu belajar waktu itu. Oke. Bijaksana. Nah, sebelum kita berapa menit sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, ya, terima kasih untuk saudara Kiai Jusmin ini telah hadir di podcast kita. Insyaallah sesi kedua ya, apa namanya, podcast sesi kedua tentang Ustadz Jusmin ini bisa ya Ustadz ya? Iya. Iya. Nah sebelum closing ada nggak Ustadz? Oh, tunggu dulu, beliau lagi ini. Iya. ada WA dari Pak Presiden. Oke, ada nggak Ustadz, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sana yang menonton ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini ya beberapa yang saya sampaikan, nantinya mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Amin amin amin. Ya. Pertama adalah bagi saya pribadi, karena saya yang berbicara umumnya, siapapun yang mendengarkan. Ya, yang pertama adalah ya kita ini semuanya mau sukses. Dalam arti kesuksesan itu ya bukan diukur dari
banyaknya apa yang kita miliki, bukan banyak jabatan atau lain sebagainya. Ya. Tapi tolak ukurnya adalah bagaimana kita selalu tenang di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka kuncinya adalah kalau kita mau sukses, maka seperti ini. Tidak ada kesuksesan tanpa ada kedisiplinan. Dan tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Saya kira kata-kata ini sudah kita alami di pondok kita masing-masing, khususnya yang pernah di Darul Hufat. Karena di sanalah kita mendapatkan bagaimana ya mendapatkan disiplin dengan ya muncul yang namanya ya kemandirian. Contohnya kita ini dimanapun kita ditempatkan pada umumnya, alhamdulillah cocok. Karena kenapa? Kita sudah dibekali di pesantren. Yang maksud saya sampaikan adalah tetap ya bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ya terima pada saat ini ya supaya kedepannya Allah memberikan yang lebih baik. Ya, tentunya ya harus apa yang kita miliki harus dibumbui dengan kedisiplinan. Karena kenapa? Betapa banyak orang yang berilmu tapi karena tidak disiplin dengan ya ilmunya sehingga dia jatuh. Dalam arti jatuh ya tidak bermanfaat apa yang dia miliki, manfaatnya hanya diri sendiri. Tapi ada orang ilmunya sedang-sedang atau tidak seperti ya orang-orang yang lainnya, tapi dia disiplin dengan ilmu itu sehingga itu lebih bermanfaat bagi orang-orang lain. Apa maksud saya? Misalnya ya ada orang ya banyak, mohon maaf, banyak titel, saya tidak singgung siapa-siapa, ya banyak titelnya mungkin sudah kemana-mana tapi tidak bisa ya membuat semacam pesantren seperti itu. Ya, tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ya mungkin faktor komunikasi saja, ya sehingga dia bisa bikin pesantren. Nah, itu maksudnya adalah tentunya dari disiplin semuanya. Nah, maka disiplin ini kan disiplin itu ya Islam mengajarkan sangat pentingnya ya bahwa disiplin itu ya itulah kunci kesuksesan kita. Sehingga ya kami berharap mudah-mudahan khususnya saya dan teman-teman yang lainnya ya tetap diberikan ya kesempatan dan kemudian kemudahan dari aktivitas yang sedang kita lakukan yang tentunya dibumbui dengan kedisiplinan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Nah, sekian pesan dari sekian untuk nasihat dari Pak Kiai Jusmin untuk pribadi untuk saya dan semua teman-teman yang menonton ini. Oke. Sebelum kita closing, mari kita selalu mensupport Mimbar 77 channel dengan cara like, comment, subscribe. Oke? Ingat itu. Sekian dari saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.